Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Pada kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang pemrograman dengan menggunakan Scratch. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk membuat penjumlahan dua buah bilangan. Seperti yang tampil pada layar. Ya, seperti ini. Ketika kita jalankan seperti ini, ada muncul permintaan masukkan bilangan ke 1. Ketika kita masukkan angka bilangan ke 1, bebas ya, kita masukkan, kemudian angka 4 misal, kemudian kita klik. Muncul pertanyaan berikutnya adalah masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua, ya, 7 misal, kita klik, ya, jumlahnya adalah 11. Nah, bagaimana cara membuat pemrograman seperti ini? Kita ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Baik, kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah kita hapus dulu ini ya. Kita hapus ya. Kemudian jadi yang harus teman-teman persiapkan untuk membuat sebuah pemrograman, sebuah program dalam pemrograman Scratch adalah teman-teman siapkan terlebih dahulu sebuah flowchart atau diagram alir data yang mengatur proses dari pembuatan program tersebut. Nah, untuk membuat program tadi, flowchartnya udah saya buat seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa buat flowchartnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Ini ada bagian mulai, kemudian ada bagian masukkan bilangan ke 1, ada bagian masukkan bilangan kedua, kemudian ada bagian yang kotak ini atau bagian untuk memproses daripada permintaan masukkan bilangan 1 dan masukkan bilangan kedua. Kemudian di sini ada bagian tampilkan hasil atau jumlahnya berapa di sini. Kemudian terakhir adalah selesai. Nah, ketika terbentuk atau sudah membuat proses seperti ini, maka kita baru kemudian buatkan sebuah programnya dalam Scratch. Ya, seperti ini. Yang pertama adalah ya, tampilan Scratch seperti ini. Yang pertama kita buat dulu objek sprite-nya. Biar sama kayak tadi, kita gunakan objek yang lain. Ya, kita gunakan yang ini. Klik, kemudian OK. Nah, ini. Kemudian yang objek sprite ini kita hapus. Klik kanan, delete. Lalu kita buat latarnya, kita klik di sini. Di bagian semua ini kita klik yang plus P, klik, kemudian klik yang OK. Nah, kita atur posisinya, jangan sampai di atas objek seperti ini ya, kita sesuaikan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah desain objek-objek dan latar yang sudah atau yang dibutuhkan, maka kita tinggal berikutnya adalah tinggal memasukkan scriptnya. Scriptnya tadi mengikuti flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Kita klik yang script. Nah, di bagian script ini nanti ketika dijalankan itu harus menggunakan ini, yang bendera warna hijau ini untuk menjalankan to go, kemudian yang merah ini untuk memberhentikan atau stop. Nah, ini akan berjalan dengan menggunakan perintah blok program dari kejadian atau event ya. Kita klik di sini, ketika bendera hijau ini diklik, maka program script tersebut akan dijalankan. Nah, seperti ini. Kita geser ke sini, sesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah
masukkan bilangan ke 1. Nah, untuk memasukkan bilangan ke 1, ini adalah sebuah bagian pertanyaan dari program ke pengguna atau operator. Maka di sini kita klik di bagian sensor ya. Bagian sensor ada bagian tanya. Drag ke sini, kemudian kita sesuaikan. Ini kita ganti sesuaikan dengan yang sudah dibuat. Masukkan bilangan ke 1. Ini diganti masukkan bilangan ke 1. Nah, ada perintah untuk masukkan bilangan ke 1, maka kita harus membuatkan variabel untuk bilangan ke 1 ini. Dari mana? Dari data. Klik data, kemudian buat sebuah variabel. Klik, variabelnya adalah misal bilangan 1. Kemudian klik untuk semua sprite. Oke. Kemudian ini atur bilangan 1 ini, masukkan ke bagian ini. Kemudian nanti ketika orang memasukkan bilangan ke 1, maka bilangan tersebut akan disimpan di bagian yang ini. Maka kita masukkan di bagian sensor ini di bagian jawaban. Klik jawaban, masukkan ke sini. Jadi setiap bilangan ke 1 dimasukkan, maka akan disimpan di bagian jawaban. Berikutnya adalah membuat masukkan bilangan kedua. Ini prosesnya sama. Kita masukkan yang tanya ke sini, kemudian rubah, masukkan bilangan kedua. Kemudian kita buat lagi variabel bilangan kedua. Bilangan 2. Oke. Nah, ini atur bilangan kedua, kemudian simpan pada bagian jawaban sini ya, seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di bagian tampilan script yang sudah kita buat, ini ada muncul pada variabel-variabel yang sudah kita buat. Ini untuk menghilangkannya atau menyembunyikannya, kita cek di sini di bagian data, hilangkan tanda checklist ini ya, seperti ini. Nah, ini hilang. Nah, kemudian setelah ini ya, di bagian masukkan bilangan kedua, berikutnya adalah ya, ketika ada perintah untuk memasukkan bilangan ke 1, bilangan kedua, maka selanjutnya adalah kita harus berpikir untuk memberikan jawaban terhadap masukan-masukan ini atau bilangan atau masukan bilangan-bilangan ini, yaitu di bagian ya, di sini di bagian tampilan. Nah, ini ada bagian berpikir. Klik sini, drag. Nah, kita lihat di bagian ini. Nah, di dalam proses ini ada dua bagian, yaitu jumlah dan bilangan, perhitungan bilangan, yaitu bilangan ke-1 dan bilangan kedua yang digabungkan dengan menggunakan operator plus. Maka di sini ada dua bagian, menggabungkan dua bagian. Maka kita harus mencari bagian yang menggabungkan dua bagian ini. Kita lihat di bagian operator ya, di sini ada bagian gabungkan. Ini gabungan kita masukkan ke sini ya, seperti ini. Dan masukkan ke sini, kemudian gabungkan. Kemudian ini adalah teks yang statis. Kita lihat di sini, tampilkan hasil ya, hasil atau jumlahnya berapa. Kita kasih atau kita tuliskan di sini, misal jumlahnya adalah, nah seperti ini, jumlahnya adalah bilangan ke-1 plus bilangan kedua. Maka di sini kita ambil yang ini, masih di operator, kita klik ini ya. Kemudian
kita klik data, masukkan variabel bilangan ke-1 di bagian pertama, kemudian masukkan variabel bilangan kedua di bagian kedua. Ya, seperti ini. Selesai. Ya, ini sudah selesai sesuai dengan flowchart yang sudah kita buat. Nah, kalau kita coba ini, ya kita cek, kita coba, ya seperti ini. Masukkan bilangan ke-1. Ini kata-katanya sama sesuai dengan yang dituliskan. Masukkan bilangan ke-1. Nah, kemudian kita misal masukkan angka 5. Ya, 5 ini angka 5, kemudian kita klik yang ini. Berikutnya ke bagian kedua, masukkan bilangan kedua. Ini. Masukkan bilangan kedua, misal angka 8. Nah, proses disimpan, kemudian kita klik. Nah, ini jumlahnya adalah 13. Jumlahnya adalah 13. Gitu. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan antara teks ini dengan jumlah, dengan angka jumlah ini tidak ada spasi, maka kita bisa memberikan spasi di sini biar terlihat perbedaannya antara teks yang statis dengan hasilnya. Seperti ini. Kita coba lagi. Masukkan angka pertama, misal 9. Masuk ulang ya. Angka pertama 9, kemudian angka kedua misal 3. Cek. Nah, jumlahnya adalah 12. Kita coba lagi. Angka pertama misal 50. Angka kedua misal 25. Hasilnya adalah 75. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung atau kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut lainnya yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.